selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Nura untuk mempimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nura. Sekarang silakan tengok kanan dan kirinya. Apakah ada teman yang tidak hadir pada hari ini? Ada Ibu. Siapa saja yang tidak hadir? Banyak sekali ya. Dan tahu teman yang sedang sakit. Semoga teman-teman yang sakit segera diberikan kesembuhan biar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau minta kalian semua berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, sudah berdiri semua? Sudah. Oke, kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Ya, Bu. Nah, coba kalian lihat di layar ada pertanyaan ayo diskusi. Nah, pernahkah kalian memperhatikan bagian-bagian tumbuhan di sekitar rumah atau sekolah? Apa saja bagian yang kalian ketahui? Enggak. Contoh tumbuhan yang pernah dilihat dulu ada apa saja? Pohon mangga, baru? Pohon rambutan. Bagian-bagiannya terdiri dari apa saja? Oke, jadi bagiannya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, menurut kalian, apakah semua bagian tumbuhan itu memiliki fungsinya yang sama? Tidak. Mengapa bisa berbeda? Oke, belum tahu ya, nanti kita bahas setelah ini. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan melalui pengamatan gambar atau poster dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan fungsi setiap bagian tubuh tumbuhan melalui kegiatan diskusi, tanya jawab dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan jenis akar, jenis batang, jenis bentuk tulang daun, dan dari berdasarkan pengamatan gambar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hubungan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kelangsungan hidup tumbuhan
melalui diskusi dan juga presentasi kelompok dengan tepat. Nah, sebelumnya anak-anak udah pada siap mau belajar? Siap, Ibu. Udah pada semangat? Semangat. Oke, biar kita lebih semangat, kita sedikit dulu mau? Mau. Oke, silakan semuanya berdiri kembali. Ayo Hani dan juga Linda berdiri. Oke, sudah berdiri semua? Sudah, Ibu. Nah, jadi di layar Ibu akan melanjutkan video. Nanti kita ikutin gerakan dan juga nyanyiannya ya. Baik, Ibu. Oke, langsung aja bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jalan. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan, dilentikan, ambil tepuk tangan. Sekarang semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, dipegang keduanya. Sekarang kita buka yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekali ya. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Mari sedikit awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Kekurangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, dipegang keduanya. Sekarang kita bentukan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sudah semangat semua? Sudah. Silakan duduk kembali. Oke, silakan lihat pada layar. Setelah amati gambar di samping, bagian apa saja yang kalian lihat? Akar. Oke, ada akar, kemudian Daun. ada bunganya. Daun. Ada daun. Buah. Ada batang. Oke, betul semua ya. Nah, jadi hari ini kan kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, bernapas, dan juga berkembang. Jadi tumbuhan ini memiliki bagian utama. Jadi bagiannya ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, dan juga ada bunga. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai bagian utama dari tumbuhan. Yang pertama itu ada akar. Nah, jadi akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Nah, bagian ini biasanya terkubur di bawah tanah. Kemudian ada fungsi akar bagi tumbuhan. Yang pertama, menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Kemudian yang kedua, sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Dan juga yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan juga wortel. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis akar. Coba kalian lihat, ada berapa jenis akar? 2. Ada akar apa saja? 2. Oke, nah akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang yang masuk ke dalam tanah. Kemudian cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Nah, biasanya dimiliki oleh tumbuhan mangga, jeruk, jambu, cabai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada akar serabut, yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, biasanya dimiliki oleh tumbuhan pada padi, jagung, dan juga rumput. Nah, bisa kita lihat ya perbedaan dari akar tunggang dan juga akar serabut. Kalau akar tunggang ada pangkal tengah yang dari batangnya, kemudian dia ke samping. Kalau akar serabut dia langsung dari batang. Gitu. Nah, selanjutnya bagian yang kedua itu ada batang. Nah, batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Batang memiliki struktur yang kompleks karena memiliki ruas antar ruas. Kemudian fungsi batang pada tumbuhan itu sebagai alat transportasi
yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga, sebagai tempat penyimpan cadangan makanan dan penyokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis batang. Ada berapa jenis-jenis batang? 3. Ada apa saja? Batang kayu, batang basah, sama batang rumput. Oke. Nah, jadi batang yang pertama itu ada batang berkayu. Nah, batang berkayu ini batangnya keras dan juga kuat karena sebagian besar terdiri dari kayu. Nah, umumnya itu dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, cemara, beringin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jenis batang yang kedua itu ada batang basah. Jadi batang basah ini batangnya itu berair dan juga lunak. Nah, misalnya terdapat pada pohon pisang, bayam, kangkung, dan lain-lain. Selanjutnya jenis yang ketiga itu ada batang rumput. Jadi batang rumput ini batangnya tidak keras, kemudian mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga. Nah, contohnya itu terdapat pada tanaman padi, serai, dan juga rumput-rumput. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga itu ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar, dan juga berwarna hijau. Nah, kemudian fungsi dari daun yaitu sebagai tempat tumbuhan membuat makanan, yaitu proses pembuatannya disebut dengan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada macam-macam bentuk tulang daun. Ada berapa macam-macam bentuk tulang daunnya? Ada 4. Yang pertama ada Tulang mirip, menjadi, melengkung, dan sejajar. Oke. Terus yang pertama itu berarti tulang daun menyirip. Jadi tulang daun menyirip ini bentuknya seperti sirip ikan. Terdapat pada daun mangga, jambu, dan juga nangka. Untuk selanjutnya tulang daun yang kedua itu menjari. Nah, jadi bentuknya seperti jari-jari tangan kita. Contohnya terdapat pada daun pepaya, daun singkong, dan juga daun kapas. Selanjutnya itu tulang daun melengkung. Jadi tulang daun melengkung itu bentuknya berupa garis-garis melengkung. Contohnya terdapat pada daun sirih, daun genjer, dan juga daun eceng gondok. Selanjutnya tulang daun sejajar. Nah, jadi tulang daun sejajar ini bentuknya berupa garis-garis sejajar. Nah, contohnya terdapat pada tanaman padi dan juga jagung. Nah, selanjutnya bagian tumbuhan yang keempat itu bunga. Jadi bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Nah, kemudian fungsi bunga pada tumbuhan itu tempat terjadinya penyerbukan. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan juga sebagai penghasil biji. Kemudian ada bagian-bagian bunga. Nah, bisa kita lihat ya, ada apa saja bagian-bagian bunga. Yang pertama, putih. Kemudian, jadi bagian-bagian bunga terdiri dari putih, benang sari, kelopak bunga, mahkota bunga, dan juga tangkai bunga. Selanjutnya, bagian yang kelima itu buah. Jadi buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Jadi fungsi buah pada tumbuhan itu melindungi biji dan juga membantu penyebaran biji. Selanjutnya itu bagian-bagian buah. Ada apa saja bagian-bagian dari buah? Biji, daging buah, Oke, ada 3 ya, ada biji, kemudian ada daging buahnya dan juga kulit buahnya. Oke, itu tadi materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau gitu ibu yang mau bertanya ya. Ada berapa jenis akar? 2. Berapa saja? 1. Betul. Kemudian ada berapa jenis batang? 4. 3. Oke, sebutkan ada apa saja? Oke, betul. Kemudian ada berapa jenis tulang daun? 4.
dibagi menjadi 4 kelompok. Di belakang aja berarti Pepi sama Vera kelompok 1, Sheila sama Dwi kelompok 2, Nura sama Linda kelompok 3, Susan, Dea, dan Hani kelompok 4. Silakan gabung sama-sama. Oke, perhatian. Siap. Jadi tadi Ibu sudah membagikan lembar LKPD-nya. Ada 2 lembar. Nah, yang pertama itu ada bagian tumbuhan. Nah, di situ ada gambarnya, kemudian ada angkanya. Nah, nomor 1 ini nanti yang isi di sebelah sini itu nama bagiannya apa, kemudian fungsinya apa. Begitu sampai dengan nomor 5. Untuk yang sebaliknya itu ada soal isian. Jadi kalian jawab pertanyaannya ya dengan benar. Kalau ada yang masih dibingungkan, boleh ditanyakan. Silakan dikerjakan. Cari barang temannya ya. Dia kok nggak bantuin orang? Lagi diskusi. Kan beda kelompok. Krisis kelompok. Terima kasih. Oke, tunggu temannya dulu ya. Lama kalian lama. Itu sih. Gue nggak mau bantuin, Bu. Ini bantuin kalian ini. Selesai kelompok 2 sudah Ibu. Kelompok 3 sudah. Oke, yang sudah selesai kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kita tunggu kelompok 3 dan kelompok 4 dulu. Sudah kelompok 3 sudah. Satu lagi bukan, tunggu dulu ya temannya. Boleh seperti itu Becky. Oke, sudah semua?
jenisnya. Jadi yang maju kelompok 2 terlebih dahulu. Ya. Ditemenin aja teman-teman. Kelompok 2 dulu yang Tulislah nama bagian tumbuhan serta fungsinya sesuai angka pada gambar. Yang pertama itu ada daun. sama nggak daun? Nomor 1. Sama itu. Fungsinya terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua ada batang. Berfungsi sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Yang ketiga itu ada buah. Berfungsi sebagai pelindung gizi, menyediakan cadangan makanan dari buah. Yang keempat ada bunga. Berfungsi sebagai organ reproduksi tumbuhan. Yang kelima ada akar. Fungsinya menyerap air dan mineral dari dalam tumbuhan. Oke, betul sekali ya jawaban dari kelompok 2. Ada yang ingin ditambahkan dari fungsi-fungsi yang sudah kelompok 2 sebutkan? Kalau kelompok 1 fungsi dari akarnya apa? Fungsi dari akarnya menyerap air dan mineral dari tanah dan menyalurkannya ke batang. Oke, betul ya. Kalau kelompok 4 fungsi dari daunnya apa? Sebagai tempat membuat makanan dan proses fotosintesis. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Dengarkan ya temannya. Jadi hasil diskusi kami, soal yang pertama itu sebutkan jenis akar pada tumbuhan dan berikan masing-masing satu contoh. Itu ada akar serabut, contohnya pada pohon kelapa, lalu akar tunggang, contohnya pada pohon jeruk. Terus yang kedua sebutkan jenis-jenis batang pada tumbuhan dan berikan masing-masing satu contoh. Ada batang basah, contohnya ada pohon talas, lalu ada batang berkayu, contohnya pohon durian, lalu batang rumput, contohnya pada rumput alang-alang. Lalu soal nomor 3 sebutkan jenis-jenis tulang daun dan berikan masing-masing satu contoh. Ada tulang daun menyirit, contohnya daun pohon durian, lalu tulang daun sejajar, contohnya daun rumput, lalu tulang daun menjari, contohnya daun kapas, lalu tulang daun melengkung, contohnya enceng gondok. Lalu soal nomor 4, menurut kalian apa yang akan terjadi jika salah satu bagian tumbuhan tidak berfungsi? Jelaskan. Jika salah satu bagian tumbuhan tidak berfungsi, maka tumbuhan tidak bisa hidup dengan baik atau bahkan bisa mati. Oke, betul sekali ya jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi kan yang nomor 1 itu sebutkan jenis-jenis akar pada tumbuhan dan berikan masing-masing satu contoh. Tadi kelompok 3 menyebutkan contohnya akar serabut apa? Pohon kelapa. Oke, kalau kelompok 1 jawab yang akar serabut apa contohnya? Rumput. Rumput. Kelompok 2 padi. Kelompok 4 akar serabutnya contohnya apa? Jantung. Didengerin ya temannya ya. Oke, kemudian untuk akar tunggangnya kalau kelompok 3 jawab contohnya apa? Pohon jeruk. Pohon jeruk. Kalau kelompok 1 cabai. Kelompok 2 pohon mangga. Kelompok 4 Pohon rambutan. oke. Ya, silakan kelompok 3 duduk kembali. Terima kasih, Bu. Nah, silakan duduk kembali. Ya, ada ke depan maksudnya. Oke,
sudah semua ya. Tadi kita sudah mengerjakan lembar LKPD. Nah, untuk yang pertama, lembar pertama tadi ada gambar, kemudian yang nomor 1 itu bagian tumbuhannya apa? Daun. Kemudian yang nomor 2 yang nomor 3 buah. Yang nomor 4 bunga. Yang nomor 5 Oke, sudah pada tahu semua ya bagian-bagian tumbuhannya. Selanjutnya kita akan kuis. Nah, jadi nanti Ibu akan menampilkan pertanyaan. Nanti kan kalian baca. Nanti yang mau jawab angkat tangannya terlebih dahulu ya. Baik. Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Belum. Baca dulu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Nora. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah yang D, akar. Kira-kira betul nggak ya jawaban Nora? Oke, kita lihat ya. 1. Soal nomor 2. Siap-siap ya. Ibu hitung baru angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, Vin. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di bagian C. Daun. Oke, kira-kira betul nggak ya jawaban Pepi? Harus betul. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Betul. Oke, pertanyaan terakhir ya ini. 1, 2, 3. Yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi. Kasih temannya ya. Ulang ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Selesai. Betul nggak ya jawaban Susan? Betul. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Betul. Tadi yang sudah jawab siapa aja ada? Nura, Pepi, dan juga Susan. Silakan maju ke depan dulu. Oke, kecepatan teman-temannya. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, disimak dulu ya jajannya ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Sekarang Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau? Atau Ibu tunjuk? Tunjuk, Bu. Ya, silakan kepada Dea. Dea mana? Dea Trialoka. Dea siapa? Dea Paramita. Baik, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki bagian-bagian, di antaranya itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, masing-masing bagian tumbuh-tumbuhan ini memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Misalnya kayak akar itu sebagai alat tumbuhan untuk menyerap nutrisi dari tanah, kemudian batang itu sebagai penopang dan pengandung air dan makanan, kemudian daun sebagai tempat makanan untuk melakukan proses fotosintesis, buah itu untuk melindungi biji, dan yang terakhir itu bunga untuk membantu perkembangbiakan tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk Dea. Karena Dea sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ini Mbak Dea. Terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dea, tadi Dea sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tumbuhan itu memiliki bagian
pertama, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Kemudian setiap bagian tumbuhan itu memiliki fungsinya berbeda-beda. Contohnya seperti akar itu berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari akar, kemudian diteruskan ke seluruh tubuh. Kemudian untuk batang itu berfungsi sebagai penopang dan juga alat pengangkut air. Kemudian untuk daun itu sebagai tempat fotosintesis, dan juga untuk bunga berfungsi sebagai alat perkembang biakan tumbuhan, dan juga buah itu berfungsi sebagai melindungi biji. Nah, jadi tumbuhan itu bekerja sama agar tumbuhan itu dapat tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup dengan baik. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah masih ada yang dibingungkan? Tidak. Sudah paham semua? Paham. Oke, kalau misalnya Ibu minta kasih bintang 1 sampai 5, kira-kira Ibu dikasih bintang berapa? 10. Terima kasih. Oke, sebelum kita pulang, Ibu ada oleh-oleh untuk kita semua. Nah, oleh-olehnya nanti kalian cari 1 sampai 2 jenis tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian kalian perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut, lalu tuliskan. Misalnya kalian melihat tumbuhan pohon rambutan, kira-kira dia termasuk akar apa, kemudian batangnya nih jenisnya jenis apa, dan daunnya nih tulang daun apa gitu. Paham? Paham. Oke. Nanti dikumpul di pertemuan selanjutnya. Ada yang masih bertanyakan? Sudah jelas? Jelas. Oke, sekarang alat tulisnya disimpunin, baru kita berdoa. Oke, sudah? Oke, sebelum kita pulang, silakan kepada Nura untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Nura. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dan juga kalian dapat bermanfaat bagi diri kalian dan orang lain. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.